Ya, jadi biasanya di tahun ini 2025 Januari baru ulang tahun yang ke-31. Kemarin kita sempat bikin acara. Aku sempat keluar dari Base Jam 2007 apa 2006 gitu. Kenapa? Jadi ceritanya gini, panjang lah ceritanya. Yang pertama kali dirilis itu ada judulnya Kisah Hidup Bapak-Bapak. Meskipun lelah, nanti juga hilang saat tiba di rumah. Mencari nafkah, semoga susah payah ini jadi berkah. Hidup kita bahagia. Kalau diberi kesempatan, siapa musisi yang ingin kamu ajak kolaborasi? Ada band yang lagi, band Indonesia ya, yang gue sering dengerin tuh ada namanya Perunggu. Gue liat mereka punya warna yang bagus sih gitu ya. Oh gitu. Liriknya juga bagus. Pernah ada fans datang ke rumah waktu itu. Aku lagi gak ada di rumah, cuma ada nyokap doang waktu itu. Dia bilang mau ketemu Sigit, Sigitnya nggak ada, lagi gak ada di rumah, belum pulang gitu. Ya udah nggak apa-apa, nungguin boleh nggak? Ya karena nyokap gue mungkin nggak enak. Ya udah nggak apa-apa nunggu. Terus tiba-tiba dia numpang mandi. Tugas fix mantap, bikin hati tertawa. Tugas fix mantap. Kirimkan bunga untuk rintangan hatiku. Aku ini bukan pujangga, selalu ada. Ini diriku. Salah pencet, Pak. Aku mungkin apa adanya. Aku mungkin Lagu bukan siapa nih? Lagu siapa nih? Aduh, loh, apa kabar nih? Wah, asik, dapat surprise. royalti nih. Surprise banget. Aduh, ini cara matiinnya gimana? Gue sampai bingung. Matiin aja handphonenya. Apa kabar? Baik, Mas. Sigit, ya ampun. Oh, pas banget ya. Sampai ngeces gue. Pas banget lagi dengerin lagu itu. Iya, gimana Udah ceritanya? sih. Siapa yang mengundangmu hari ini ke sini? Karena denger lagu itu dinyanyiin jadinya tertarik ke sini. Luar biasa. Dan masih di podcast Fix Mantap bareng saya Mas Rere, gak kuku au au. Dan hari ini saya tiba-tiba didatangi seorang tamu. Siapakah dia? Silakan. Sigit Wardana, nggak kuku, au au. Yeah. Boleh tepuk tangan dong. Sigit. Harus gitu ya? Ya. Au ya? Oh iya, harus, wajib. Wajib. Kalau nggak dilakukan dosa. Sigit, Ya. aku senang Ya, sekali kamu datang ke sini. Terima Ada kasih angin udah diundang apa? juga. Terima kasih Kan ya. diundang emang. Oh Kita iya. udah janjian kan hari Oh ini. iya, terima kasih ya. Luar biasa. Saya jadi speechless karena Waduh. tiba-tiba kamu ada di sini. Karena kamu adalah salah satu orang yang saya idolakan waktu itu dengan lagumu yang apa ya istilahnya? Ayo. Lagunya itu ini nggak jelas gitu. Kok nggak jelas tapi diidolain? Sebetulnya tujuannya kemana lagunya Oke. kayak gini. Kadang ingin lari, kadang ingin sendiri, tapi kini ku tak tahu lagi. Nah, maksudnya apa? Kadang ingin pergi, kadang ingin sendiri. Sampai kini ku tak tahu pasti. Galau parah ya. Itu sebenarnya ya emang dibikin itu kan Anya yang bikin ya. Anya itu pemain Anya. keyboard Base Jam yang pertama dulu. Ya, itu bikinan dia sendiri. Tapi emang waktu itu mungkin liriknya kayak mewakili ya perasaan anak-anak. Anak muda zaman Anak-anak itu muda ya. gitu ya pada saat Galau itu. ya. Nggak tahu mau ngapain ya dia. Kan itu ya usianya sekitar SMP SMA gitu yang masih mencari jati diri gitu kali ya. Intinya itu Iya. tujuannya ya. Jadi mewakili perasaan semua ABG zaman Iya, itu. begitu Berarti gue mungkin waktu ya. itu ABG. Ternyata gue sempet melewati Jadi fase. ABG ya? Gue pikir gue meletek di batu cepret gitu. Itu lagu keberapa sih dari Base Jam? Single pertama. Oh, single pertamanya pertama dari itu? album pertama. Oh, single pertama, album pertama dan langsung boom. Alhamdulillah ya. Waktu itu kamu usia berapa? Berapa ya? Rekamannya kelas 2 SMA. Kelas 2 sekitar SMA. 15-16 tahunan. Terus itu rilisnya begitu udah lulus SMA, jadi ya 17-18 tahun lah. Oh, ya ampun. Kamu udah Benar-benar berkarya. abis baru Lulus SMA? gak lama rilis. Oh gitu. Oh jadi sempat langsung sibuk ya begitu lulus SMA langsung sibuk. Lumayan. Sempat kuliah nggak tuh? Sempet kuliah. Tapi kan kuliah jangan sampai mengganggu ngeband. Tapi sampai selesai. Selesai, gue sempet pindah
Oh, pindah Sempat kampus. baru selesai. Karena gitu. sibuk banget itu tadi Ya ya. kan udah ketinggalan banget di apa kuliah yang pertama itu ketinggalan banget, terus udah gitu juga apa namanya, udah kelamaan sih di situ, malu juga. Oh gitu. Jadi ini Bass Jam itu berarti tahun 90-an ya keluarnya ya. Album pertama tadi 96. Oh 96. Itu gimana ceritanya kok bisa sampai terbentuk satu Bass Jam itu? Waduh, harus ingat-ingat 31 tahun yang lalu. Gila ya. Gila ternyata ya. Jadi biasanya di tahun ini 2025 Januari baru ulang tahun yang ke-31. Kemarin kita sempat bikin acara. Masih solid dengan personilnya sampai sekarang. Masih. Personilnya udah ganti. Oh oke. Cuma basicnya masih ada. Oh gitu. Karena kalau nggak salah tahun 2017 itu waktu itu saya merayakan, waktu itu saya ada resto gitu, dan di area itu perayaan malam tahun barunya bintang tamunya Bass Jam loh. Tahun 2017. Di daerah Kalibata ya. Ah benar, di daerah Kalibata. Iya, itu masih ada ya. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih ya. Oh, jadi awal terbentuknya bagaimana? Awalnya sebenarnya Sita sama Aris tuh yang mereka adik kakak kan, yang main gitar sama main bass. Itu kebetulan bokapnya satu kantor sama bokap gua. Oh gitu. Nah, mereka mau bikin band. Oh oke. Mau bikin band, terus ya mencari personil lah gitu. Akhirnya karena tahu anaknya bokap gua main ngeband juga. Gua di Bogor waktu itu ya. Jadi di Jakarta sama di Bogor. Terus udah ditanyain mau nggak nih, anak saya mau bikin band, mau ikutan nggak? Akhirnya udah dikenalin gitu. Terus sempatnya ya pokoknya akhirnya kekumpul lah bertujuh personil awalnya Bass Jam. Kita main di acara Jasa Marga waktu itu. Oh oke. Acara kantor gitu. Oh bapakmu di Jasa Marga? Iya di acara kantor main. Awalnya memang cuma mikir buat acara ini aja lah, habis itu udah gitu. Ternyata sambutannya bagus, banyak yang bilang bagus bandnya, kenapa nggak diterusin aja? Jadinya ya udah kita terusin yuk. Akhirnya manggung sampai akhirnya apa namanya? Yuk kita mau ngapain lagi ya? Udah manggung nih gitu, udah pensi acara-acara segala macam. Oh itu udah jadi laku gitu ya? Tapi belum punya album. Oh gitu. Oh, oke. Jadi sekedar manggung sana sini, manggung sana sini. Cari jam terbang lah gitu. Terus akhirnya ya udah kita putusin kayaknya bikin lagu aja yuk gitu, bikin lagu, kita bikin demo, terus coba tawarin ke label gitu. Udah akhirnya terus bikin 4 lagu waktu itu, bikin demo, ditawarin ke label-label, terus ada yang jadi nyangkut. Oh, dan ternyata begitu rilis boom. Alhamdulillah. Oh, gitu. Itu tahun 96 itu ya? Iya, biasanya terbentuknya 94. Tapi album pertama baru 96, 2 tahun kemudian. Oh gitu. Nah, di saat 96 itu boom. Kalau zaman itu kan masih kaset ya? Kaset. Itu berapa ribu kopi waktu itu? Lupa ya. Lupa ya? Tapi lumayan kayaknya fantastis 150 ribuan kalau nggak salah ya. Udah termasuk ke ini dong, box office lah ibaratnya waktu itu ya? Apa? Platinum ya? Oh langsung dapat penghargaan platinum? Kita nggak ini sih, nggak. Mungkin kan waktu itu masih kecil ya. Oh nggak ngurusin yang begitu-begitu. Orang tua yang ngurus ya? Udah manggung udah seneng aja. Oh gitu. Lagunya didengerin orang, pas gitu manggung orang-orang pada nyanyiin lagunya itu udah seneng banget. Terus habis itu keluar lagi album keduanya. Ya, album kedua setahun kemudian 97. Yang album Pujangga itu? Bukan itu, kalau bukan Pujangga itu album ketiga. Oh gitu. Album keduanya apa sih? Album kedua Jatuh Cinta. Oh jatuh cinta. Aku jatuh cinta. Cinta kepadanya. Yang oh itu, ya tahu. Trailer dan. Oh iya. Oh itu lagi kenceng-kencengnya video klip apa kan waktu itu, dan kamu salah satunya adalah video klip kamu yang di atas rel itu. Di atas, ya kan? Di atas truk. Di atas truk ya. Jakarta. Oh iya di atas truk, di atas rel. Kereta dong. Jadi kalau total sampai sekarang hits dari Bass Jam itu udah berapa banyak? Hits dari Bass Jam berapa ya? Nggak pernah ngitung. Ya mungkin sekitar 10 sampai 15 lagu. Oh 15 lagu ya? Kamu termasuk ya? Yang hits? Maksudnya kan dari kalau dulu kan dari satu album ada 10 lagu. Ada berapa yang hits? Gitu. Iya. Gitu. Oh gitu. Udah berapa album yang diproduksi? Kalau album studio yang album full itu ada 6. Terus ada album The Best juga, ada album 2015 kemarin kita rilis album Reunian. Oh gitu. Terus tahun lalu awal 2024 kita rilis mini album. Oh. Mini album jadi cuma 5 lagu. Oh ada mini album terbaru. Ada. Itu 5 album baru, 5 lagu baru semua. Oh oke. Oh sempat dirilis ya. Berarti kalau tahun berapa? 2024 awal. Tahun lalu. Baru kemarin dong. Oh oke.
Oh, di Spotify ya? Spotify. Oh, Ya oke. sekarang kan Iya. cuma di digital Di platform digital aja. ya. Iya. Oke, nanti saya lihat Sip. ya. Oke, video klipnya juga ada. Video klipnya ada di YouTube channelnya Best Jam Official. Oh gitu. Oke. Nah, dari sekian tahun kalian berkumpul, bagaimana sih cara menjaga agar formasi kalian itu tetap ada, terus kemunculan kalian itu tetap dirindukan, itu bagaimana sih caranya? Kalau menjaga biar formasi tetap kompak gitu ya, nggak tahu karena kita nggak kan Best Jam itu udah beberapa kali bongkar pasang personil. Tapi kan masih ada gitu. Biasanya ada, kan kalau iya. ganti satu langsung udah bubar, atau ganti satu langsung pamornya turun gitu kan? Mungkin ya emang niatnya personil yang tersisa ya, maksud personil yang masih ada di band, niatnya emang pengen bikin band ini terus ada. Gitu. Sempat aku sempat keluar dari Best Jam sebenarnya 2000 Oh, gitu. 2007 apa 2006 gitu. Kenapa? Jadi ceritanya gini, panjang lah ceritanya. Dirapatkan aja. Dirapatkan. 2004 itu kontrak Best Jam sama label habis. Nggak kita nggak mau perpanjang, label juga nggak mau perpanjang, akhirnya vakum sekitar setahun 2 tahun gitu. Terus ya masing-masing sibukan ya, gitu. Gue bikin band baru gitu. Nah, sempat punya bikin band baru. Oke. Pas band barunya itu dapat label, udah sign sama label, tiba-tiba teman-teman Best Jam ngajakin untuk yuk balik lagi yuk, kita aktif lagi, Berkarya lagi. gitu. Karena udah selesai semua, mungkin ada yang sekolah ke luar negeri, ada yang bikin usaha apalah segala macam. Terus ya udah di tahun 2006 itu mau balik lagi, cuma karena kan band barunya baru sign sama label kan, jadi kayaknya kok nggak fair ya kalau misalkan udah kita berjuang nih si band baru ini ya, berjuang dapetin label, udah dapet label, terus tiba-tiba Best Jam mau jalan lagi, gua keluar, gua tinggalin. Nggak fair. Nggak fair. Oh. Ya akhirnya gue memutuskan untuk gue nggak ikut ya. Oh gitu. Udah teman-teman jalan terus, Best Jam jalan terus. Kamunya Gua sama band yang baru. Oke. Band yang barunya bubar. Oh, lu balik ke sini. Enggak, gue solo. Oh, solo. Gue baru balik ke Best Jam itu 2019. Itu baru. Oh gitu. beberapa tahun yang Jadi lalu. selama solo ini kamu juga yang akhirnya muncul di sinetron, muncul ya, segala macam ya, itu salah ya. satunya itu. Kenapa? Pelampiasannya. Kenapa? Karena nggak punya kerjaan lain sih. Jujur ya. Daripada nganggur ya. Iya. Ada tawaran sinetron, Tawaran main aja gitu hari gini gitu ya. Tapi akhirnya kamu kembali lagi ke Best Jam ya setelah 2 tahun lebih vakum. Ya bukan. Kalau kembali ke Best Jam setelah 10 tahun lebih ya. Oh gitu. Iya, dari 2006 sampai 2019. Tapi Best Jam masih jalan waktu itu ya? Best Jam masih jalan terus. Oh jadi waktu yang kemarin ketemu saya di 2017 itu udah ada kamu atau belum? Belum ada. Oh belum ada. Kamu baru kemarin-kemarin Baru balik 19, lagi. iya. Oh gitu. Tapi kok kamu tahu ada di Kalibata? Ya kan, ya kita kan sama-sama tahu. Maksudnya Oke. nggak, walaupun udah nggak band bareng, tapi ya kita Hubungan tetap kontak baik aja. gitu ya. Tetap ada informasi, kemajuan-kemajuan dan Iya, sebagainya. iya. Oke. Tadi kamu bilang bahwa Best Jam punya banyak lagu hits ya? Ya, Berapa? lumayan 9. Tadi berapa? lah. 10-an lah ya. 10 ya. 10 lagu. Nah, ada nggak lagu yang paling membuat kamu berkesan di antara 10 lagu itu? Kalau lagu hits sih nggak ada sih. Oh gitu. Karena biasanya gini, kalau lagu hits sebagai musisi ya, kalau lagu hits itu biasanya kan yang memang udah mempertimbangkan selera pasar, ya udah banyak variabel yang dipikirkan lah gitu Oh kan. gitu. Jadi ya udah nggak idealis lagi gitu. Tapi banyak lagu-lagu Best Jam yang sebenarnya idealisnya personilnya Best Jam gitu. Oh gitu. Jadi sebetulnya siapa yang membentuk Best Jam, yang mengomandani Best Jam itu? Sampai sekarang nggak ada sih. Oh nggak ada. Yang Ya pasti memiliki. kalau kayak gitu-gitu kan Emang kalian ada berkumpul tim, bersama-sama gitu? Iya, dari bandnya juga. Atau kalau misalnya kayak nentuin lagu apa segala macam kan ada tim manajemen, ada tim label Oke. gitu kan. Dari Best Jam sendiri pentolannya Nggak siapa? ada. Oh nggak ada. Jadi masing-masing semua rame-rame. Rame-rame. Ya udah yuk ngumpul, yuk Iya. berkarya gitu Bagi ya. rata, gitu. Oh gitu. Jadi enak ya. Jadi kalau bagian juga rame-rame gitu ya. Iya. Jadi nggak ada enak apa nggak ontok-ontokan. enak ya? Dibagi rame-rame. Lebih enak Lebih begitu. Iya. Tapi jadi kecil. Oh kecil ya? Iya. Kalau mau gede solo. Nah, waktu itu berarti zamannya di Mas, mana? sorry mas, gue potong. Kalau lagu hits yang tadi favorit mungkin nggak ada, tapi kalau yang Yang paling berkesan Uh-uh. ya yang pasti sih Bermimpi sih.
Oh, Karena lagu itu yang kan, bermimpi. monumental buat Base Jam ya, buat gua dan buat Itu- Base Jam. Itu lagu pertama yang Oh. bikin kita Meledak gitu ya. dikenal orang. Dikenal gitu. orang. Terus ya momen lagu itu rilis itu kayak gue akhirnya dengerin lagu karya Karya kita. suara gue gitu di Oh. radio, di TV. Oh, gitu. itu sih luar paling biasa ya. berkesan. Itu berkesan ya. Mm-mm. Oh, yang ciptain siapa itu? Itu Anya. Oh, Anya. pemain keyboard Tapi Base Jam. kalian aransemen rame-rame Aransemen gitu. bareng-bareng. Oh, gitu. Untuk selanjutnya lagu-lagu siapa? Yang bikin siapa untuk lagu-lagu selanjutnya? Selanjutnya kebanyakan bareng-bareng sebenarnya. Oh, bareng-bareng bikin. Oh, emang solid ya? Iya. Bagus ya. Iya. Kan biasanya ada satu pentolannya gitu. Terus nanti kamu nggak saya pakai, dipecat gitu. Kalau ini enggak ya. Enggak. Oh, asik. Kita Nah, sana ngumpul kali waktu itu kan masih ya, karena emang terbentuk masih dari pada ngumpul-ngumpul itu muda tadi juga ya. gitu kan. Oh, Kegiatannya oke. ya emang cuma kalau nggak sekolah, kuliah ya. Waktu itu usia berapa kamu? Yang mana nih? Yang pas Yang waktu album awal-awal itu Base pertama? Ya Jam. itu 17, 18. 17-18. Iya. Sekarang usia berapa? Sekarang 28. Oh, 28 tahun yang lalu. Nah, pada masa itu tahun 90-an itu saya juga sempat tahun 90-an tuh bawain konser gitu loh, Iya, ke sana kemari Oh, gitu. iya. Saya nge-MC. Hmm. Otomatis para band-band ini juga banyak nih konser ke sana kemari. Iya. Ya kan? Pernah kemana aja waktu itu? Sama Base Jam sih alhamdulillah Indonesia sih udah ya. Mm-mm. Udah Seluruh ya, kecuali apa namanya? Papua belum. Oh, Papua belum. Oh, oke. Kalau sama Base Jam, tapi kalau sendiri udah Sendiri ke Papua. sudah. Udah. Oh, gitu. Apa pengalaman paling menarik di saat kamu menjalani show keliling Indonesia? Zaman itu karena mungkin belum merata gitu ya. Maksudnya Mm-mm. kayak sound system gitu ya. Panggung kan belum beda gitu, main di kota besar sama main di kota-kota kecil, kota-kota kabupaten gitu. Beda tuh pasti soundnya, sound systemnya, panggungnya, segala macamnya. Ya, jadi itu kan itu berasa banget sih. Itu gitu. berasa Kalau kita main banget. di kota kecil gitu pasti soundnya Soundnya terbatas. Kita harus beradaptasi dengan sound yang ada gitu Oke. kan. Oh, Gitu. Kalau sekarang tapi udah merata. sekarang udah rata ya, di mana-mana bagus ya. Udah bagus. Malah kalau nggak salah kalau konser-konser besar itu bawa sound kan dari Jakarta Iya, kan. iya. Kayak waktu itu ada brand apa itu Iya. rokok dan segala macam itu Tapi kan. kalau dulu BSM kan emang nggak bisa begitu ya ngelakuin itu. Maksudnya kalau mungkin main di kota besar bisa kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang kayak kota-kota kecil gitu agak ribet agak juga susah sih, ya. gitu. Jadi yang ada aja gitu. Tapi antusias tetap dong. Alhamdulillah ya antusias sih. Walaupun mungkin kamu sebagai musisi kualitas soundnya Ya itu gitu. lebih ke kita sebagai musisi sih. Oh gitu. Kalau penggemar kamu mah menerima apa adanya gitu ya. Oke ya mungkin mereka udah denger lagunya aja udah. Seneng ya. Dilihat orangnya aja udah seneng gitu ya. Udah pernah ke konser ke luar negeri? Ke luar negeri sama BSJ belum. Belum ya. Belum. Kalau Solo? Solo udah. Oh, kemana waktu itu? Ke Hong Kong. Oh, Iya. ngapain di Hong Kong? Nyari itu puntung rokok Kamu solo berarti nyanyi di sana Nyanyi. sendiri ya? sendiri. Oh, di acara apa itu? Ya acara itulah apa Yang ada teman-teman- warga Indonesia di sana teman-teman warga, rame-rame iya, itu kamu menghibur. iya, Itu kayaknya tiap tahun ya? tiap tahun. Tiap tahun ada aja yang dibawa ke sana. Dan ya? seru sih, Seru ya? seru. Selain Hong Kong mana lagi? Yang paling jauh sih Hong Kong. Hong Kong ya. Heeh. Soalnya di sana mayoritas cewek yang nonton, jadi makin semangat ya kamu. Tapi seru, maksudnya ternyata pada saat itu tahu kalau ada satu titik di satu tempat, satu lokasi yang kalau weekend mereka pada ngumpul di situ. Oh iya di Gitu. itu ya di park itu Park ya. apalah gitu Oh ya. iya. Oh Ya, itu mainin di situ. kamu main di situ, rame ya, seru Rame, ya. alhamdulillah. Menyenangkan sekali. Kok bisa sampai ke sana? Aksesnya gimana? Berenang waktu itu. Yang undang siapa gitu? ada ya ada temen ke temen lah gitu. Ikan kuceluk-kuceluk kan, nggak apa-apa kan? Ada Nah. temen ke temen. Oh ada teman ke Nah, teman, iya, akhirnya iya. nyampe ke kamu. Kalau boleh tahu waktu itu kamu dibayar berapa? Wah, udah lupa Oh, kira-kira aja. Mau tahu aja dompetnya orang. Lupa beneran. Lupa ya. Lupa, iya. Pokoknya gede lah waktu itu ya. Apalagi Solo nggak dibagi-bagi gitu ya. Lumayan. Lumayan ya, kebeli mobil, rumah gitu ya. Enggak sih. Dari satu kali manggung itu enggak. Amin. Nah, sebagai musisi, kamu sudah pernah menciptakan lagu? Itu sama Base Jam. Oh, sama BSM. Iya. Kalau kamu sendiri?
Untuk yang project solo paling ya. Project solo. Cuma nggak semua lagu di project solo diciptain sendiri. Ada Oh, yang gitu. lagu orang lain gitu, ada yang berdua Kamu nyanyiin sendiri? nyanyiin sendiri. Oh, untuk penyanyi lain pernah nggak? Nyanyi lain enggak sih. Gue bukan tipe pencipta lagu yang bisa bikinin lagu buat orang lain gitu, pesanan orang gitu nggak bisa sih. Oh, I see. Nah, dalam perkembangan dunia musik sekarang ini, apakah kamu juga masih memantau perkembangan musik? Ya, Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, kira-kira untuk saat ini musik seperti apa yang menjadi perhatian kamu? Sebenarnya sekarang musik tuh udah macam-macam banget. Nah, sih. kan macam-macam Iya, banget ya. macam-macam banget. Apalagi yang sekarang lagi tren tuh apa? Dangdut apa itu yang Dangdut koplo gitu-gitu. bukan dangdut yang sekarang lagi happening banget, Iya, banyak sih. iya kan? Iya, banyak. Kamu tertarik nggak untuk mengikuti jenis musik yang sekarang? Tertarik. Tertarik. Jadi masih ingin berkarya dengan genre musik sekarang? Ya kemarin juga kan sebenarnya di 2023 baru rilis mini album juga yang Oh, solo. yang itu. Solo, iya. Terus Solo kamu solo. rilis album Jadi- 2023. Jadi setelah balik lagi ke Bass Jam 2019, ya emang sebenarnya project bermusiknya ada dua, project yang solo sama project sama Bass Jam. Dua-duanya dijalanin. Dua-duanya lu Iya. jalanin. Ya ganti-gantian aja. Oh gitu, oke. Karena konsepnya juga emang beda kan, kalau yang solo tuh kayak secara lirik tuh kayak pengennya angkat apa yang gua alamin gitu. Oh tentang kisah Tentang hidup lo. sendiri ya. Oh gitu. Gitu. Apa judul lagunya? Yang mini albumnya judulnya November. November. Iya, Boleh denger dong kayak apa? Sedikit lagunya. Lagunya ada 5. Ada 5. Iya. Ya, salah satu. Kalau yang paling yang kamu- pertama kali dirilis itu ada judulnya Kisah Hidup Bapak-bapak. Oh oke, itu kisah hidup lo. Iya. Lu udah bapak-bapak? Udah dong. Anaknya berapa? 2. Oh anaknya Iya. 2. Oh oke, coba dong lagunya. Judulnya apa? Judulnya Kisah Hidup Bapak-bapak. Oke. Refnya gitu. Meskipun lelah, nanti juga hilang saat tiba di rumah. Mencari nafkah, semoga susah payah ini jadi berkah. Hidup kita bahagia. Asik. Beda ya kalau penyanyi merdu suaranya. Walaupun itu curhatan seorang bapak-bapak tadi bener ya. Iya, Kayaknya betul. merana sekali jadi bapak-bapak. Enggak dong. Enggak ya. Harus happy. Harus happy walaupun tadi susah hidup Iya. perjuangan tadi nyampe Tapi rumah. sampai rumah pasti senang Hilang, lagi. karena ngeliat kan- anak-anak iya, kita karena bahagia, ngeliat emang, istri kita yang iya, cantik gitu ya. berjuang keluar rumah buat orang yang Keluarga. kita sayangi itu nikmat banget. Nikmat banget ya. Siapakah musisi atau band yang menginspirasi kamu? Menginspirasi Mm-mm. dari luar apa dari Dari dalam Dari dulu dalam. deh. Kan ada luar ada dalam ya. Nah, yang dalam dulu, yang luarnya nanti. dari dalam? Dari dalam dulu. Kalau menginspirasi dalam bermusik sih kayaknya nggak banyak ya. Maksudnya nggak ada yang spesifik siapa gitu. Oke. Tapi gue sangat mengidolakan figurnya Kang Arman Maulana. Arman Maulana, itu keren ya? Ya maksudnya banyak yang gue pelajarin dari Kang Arman gitu ya. Iya. Dari dia di usia segitu masih keren di atas Ayo gila loh kalau gitu. aku nonton dia usianya udah 50-an kali ya. Iya, udah 50-an. Tapi jempalitan masih kuat Yes, gitu. betul, luar Dan biasa. itu dari awal sampai akhir gitu. Padahal saya jalan aja udah ngos-ngosan ya. Itu hebat loh bener kalau saya lihat. Iya. Oh, itu Dan salah humble juga orangnya Oh, gitu. Iya. Ya maksudnya banyak belajar dari Belajar dia ya. Kang Oh, Arman. itu posisi dalam. Kalau yang musisi luar? dari kecil sih didengerinnya ini ya Beatles gitu. Oh, Mick Sama Jagger. Mick Jagger. Oh, Tapi nggak terlalu sih, lebih ke Beatles. oh Beatles ya. Phil Collins gitu. Bon Jovi. Oh, Bon Jovi. Oh, oke. Kalau diberi kesempatan, Hmm. siapa musisi yang ingin kamu ajak kolaborasi? Nasar mungkin. Boleh juga. Boleh ya. Boleh. Keren dia ya. Iya, keren. Oh, atau Siti Badriah gitu. Boleh juga. Boleh juga. Saya boleh aja, siapa aja boleh. Oh deh. gitu. Iya. Ya, kalau sekarang yang menjadi misalkan kalau sampai saya punya kesempatan siapa? Ada band yang band Indonesia ya, yang Oke. gue sering dengerin tuh ada namanya Perunggu.
Oh ya? Iya, Oh, band baru? band ya udah beberapa tahun terakhir ini Oh lagi gitu. naik sih gitu. Namanya Perunggu. Perunggu. Hitsnya apa? Nah itu dia, jeleknya sekarang adalah gua nggak pernah hafal lirik judul lagu dan detail lagunya gitu ya. Oh, Maksudnya oke. jadi dengerin terus lagu-lagu gitu. mereka gitu. Kalau Oh. lagi di ini ya di Oke. di platform musik gitu. Ya itu gua kadang-kadang suka nggak tahu judul lagunya apa ya. Oh gitu. Yang penting enak gitu. Tapi ya? enak. Oh gitu. Nah kamu pengen kolaborasi sama dia? Gue lihat mereka punya warna yang bagus sih gitu ya. Oh, gitu. Liriknya juga bagus. Oh, warna yang bagus, warna band yang bagus itu menurut lo seperti apa? Yang pertama Pelangi pasti gitu. kok pelangi? Oh enggak ya? Nah, katanya warnanya bagus. Kalau pelangi kan semua warna ada. Masih gini, menurut gue sekarang tuh jarang kita udah jarang, apalagi mungkin saya sebagai pemain band jarang ngedengerin sound yang masih terasa ngebandnya gitu. Oh gitu. Dengan segala macam kemudahan bermusik sekarang Musik gitu ya, ya. dengan teknologi gitu ya. Nah, jadi si gitu. Perunggu ini menurutku ya dia ini sih Masih genuine. Masih kerasa banget ngebandnya. Oh gitu. Sekarang udah jarang ya band yang mengusung aliran atau menampilkan. Bukan ya bisa dibilang jarang sih ya. Oh gitu ya. Karena udah kecanggihan teknologi udah pakai digital semua gitu. Kalau dia memang masih pilihan musiknya ngeband tapi emang sound yang dikeluarin nggak sound ngeband itu bisa juga. Oh gitu. Itu banyak sih. Oh. Nah kamu kan sekarang udah berkeluarga, tapi masih aktif bermusik. Ya. Bagi waktunya gimana tuh? Bagi waktunya. Menyeimbangkan antara kamu sebagai figur seorang ayah dengan sosok seorang entertainer di sana gitu. Nggak gimana sih ya. Jalanin aja. Kebetulan juga maksudnya ya kan kalau istri udah tahu dari dulu. Dari Kamu emang anak nikah emang musisi, emang main band gitu kan, emang dunia musik kerjaannya. Terus ya anak-anak juga kan seiring waktu karena ngelihat ayahnya main musik gitu ya, jadi mereka udah menerima aja, ngerti aja gitu. Oh gitu. Selama kamu ngeband bersama Bass Gen, ada nggak titik yang paling tinggi yang pernah dialami oleh kamu dan teman-temanmu? Ya mungkin di zamannya album ketiga itu bukan Bujangga. Ketiga? Iya, bukan Bujangga. Bukan Bujangga. Itu emang secara komersil itu yang paling sukses gitu. Secara musikalitas lagu-lagu di album itu tuh bener-bener yang kita pengenin dari dulu gitu ya. Oke. Musiknya. Terus ya karena albumnya sukses, laku, jadi akhirnya kan manggung banyak. Sibuk ya? Nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang ya? Karena keliling kota ya? Oh, sering gitu ya? Ya waktu itu sih sering. Oh, anak istri dibawa jadinya ya? Belum berkeluarga waktu itu. Oh, waktu itu belum berkeluarga jadi bebas ya? Oh, oke. Itu tahun berapa? 98 sampai 2000 ya. Itu titik tertingginya ya? Kayaknya iya sih. Oh, pernah nggak merasa, duh capek banget nih gitu? Justru capek bangetnya aku baru ngerasainnya beberapa tahun yang lalu sih. Kenapa? Mungkin ini kali ya, bertepatan sama pas pandemi kemarin. Oh, oke. Gitu. Kayak sempet, yang mungkin nggak cuma gue doang. Itu orang capek lain, lahir batin ya. Orang lain juga, banyak orang yang ngerasain gitu juga gitu. Cuma pada saat itu mikir, aduh jadi musisi kok di masa ini sulit banget ya. Sedangkan teman-teman lain yang yang bukan musisi tetap masih bisa berkegiatan, tetap masih bisa cari uang walaupun mungkin misalnya nggak banyak gitu. Tapi kalau musisi juga sama saya MC ya? Iya, MC sama, juga kan kita hidupnya dari panggung ke panggung gitu kan. Gitu. Iya. Ya emang kalau pandemi boleh dibilang seluruh segmen kena sih, gitu. Iya. Tapi memang musisi salah satu yang dampaknya luar biasa karena akhirnya akhirnya sempat mikir kok berat ya? Berat ya, udahan aja kali ya jadi musisi ya gitu. Jadi itu kamu merasa bahwa itu titik terendah kamu saat itu? Kayaknya iya. Salah satu titik terendah. Oh gitu. Ya. Itu bersama Bass Jam atau kamu solo? Secara pribadi sih kan. Secara pribadi? Sama Bass Jam atau solo kan juga tetap ngerasa diri sebagai musisi kan. Oh oke. Gitu. Tapi Bass Jam kan namanya cukup besar. Apakah dampaknya juga luar biasa? Sama sih di 2 tahun itu Bass Jam juga nggak banyak manggung. Bener-bener nggak ada karena nggak boleh ada event kan? Nggak boleh ada event kan. Rilis ya paling manggung
on air gitu ya? Oh, gitu. Iya, off air. On air. Oh, on air. Online. Ya. Oke, sekali-sekali ya. Sekali-sekali. Oh, gitu. Kita rilis single juga Bass Jam. Ya nggak ada kegiatan apa-apa gitu. Oh, Nggak ada gitu. aktivitas Banyak apa-apa. nganggur emang kita disuruh di Iya. rumah kan. Oh, sialan itu ya. Iya, emang sialan banget tuh Tapi corona. banyak juga teman-teman yang nggak di bidang Banyak. senian gitu, Iya. ya, bidang seni. F&B juga. Iya masih. Banyak, hampir semua ya. Mm-mm. Oke. Menurut kamu Mm-mm. apakah apa itu, Pak? AI. Oh, menurut kamu apakah AI mengancam eksistensi musisi ke depan? Kalau ngomongin ke depan, gue belum tahu sih. Nanti akan berkembang seperti apa sih AI ini? Prediksimu? Mungkin ya namanya teknologi semakin ke depan makin berkembang. Makin canggih ya. Makin canggih makin berkembang. Kita Mengancam nggak bisa nyetop itu sih. Gitu. Hmm. Cuma ya sekarang kalau dibilang mengancam ya mungkin aja kalau nanti perkembangan kayak gimana kita nggak tahu nih kan. Mungkin aja mengancam. Tapi pada saat ini sih yang bisa kita menurut gue ya yang bisa kita lakuin sebagai musisi adalah ya kita beradaptasi dengan AI gitu. Kita kita mengoptimalkan fungsi AI dan fungsi kita sebagai musisi, hati kita gitu kan. Kan bikin karya kalau seniman kan pasti pakai hati gitu, pakai hati dan pakai otak lah gitu, ya, pakai akal. Ya itu sih mensinkronkan itu kalau menurut gue. I see. Sebisa mungkin itu gitu. Sekarang ini kan Bass Jam dan kamu sendiri Bass Jam terutama udah nggak terlalu sibuk ya, nggak terlalu mencita waktu kamu untuk saat ini atau masih? Sekarang masih sih. Oh masih. Lumayan sibuk ya? Lumayan. Oh. Ya kalau dibilang sibuk kayak dulu yang tiap hari enggak gitu. Tapi lumayan ada kegiatannya tiap masih weekend banyak. masih ada. Oh masih ada. Nah di sela-sela itu bagaimana cara kamu membagi waktu dengan keluarga kamu dan kegiatan kamu yang lain? Mungkin kamu sekarang bekerja? Iya Di perusahaan? di label. Oh di label. Oh oke. Nah waktunya gimana tuh menyeimbangkan antara kamu ngeband, kamu ngantor, sama anak-anak? Gak ada rumus yang ini sih sebenarnya. Gak ada rumus yang begini nih gitu. Gak ada. Jadi emang jalanin aja sih. Oh jalanin aja. Oh oke. Dijalanin aja. Jadi kalau emang waktunya bisa. Papa mau manggung nih, ya udah manggung. Iya. Biasanya kalau weekend manggung di weekend terus masih di dalam kota atau di dekat-dekat Jakarta, ya istri anak-anak Ikut aja. Oh gitu. Tapi kalau udah luar kota? Ke kota ya enggak. Paling ntar pulang terus makan bareng mana. Yang penting bawa oleh-oleh ya. Biasanya sih enggak sempat nyari oleh-oleh. Seberapa penting dukungan keluarga terhadap karir kamu? Penting banget. Penting banget. Karena kan gue ngerasa apa yang gue lakukan ini ya pasti buat keluarga. Bukan buat siapa-siapa lah gitu. Emang keluar rumah ya buat membahagiakan keluarga. Oh gitu. Anakmu 2 udah umur berapa yang paling gede? Yang paling besar 16 tahun. Oh udah gede ya? Ya, yang kecil 5 tahun. Yang kedua. Bakal ngikutin jejak orang tuanya juga, papanya juga? Belum tahu sih. Cuma kayaknya kalau sekarang mereka lebih ke gambar gitu ya. Seninya lebih ke situ sih. Pelukis. Bukan pelukis ya, maksudnya bikin sketch apa gitu. Desain. Oh gitu. Nah, kamu pernah mencapai masa kejayaan bersama dengan Bass Jam. Ada nggak sih penggemar kamu yang bertingkah aneh-aneh waktu kamu kan kamu waktu itu masih muda-muda, cakep-cakep, apalagi kamu kan waktu itu termasuk paling ganteng ya di Bass Jam ya. Waktu itu ya? Ya, waktu itu. Sekarang juga masih ya. Oh, sekarang kan udah bapak-bapak beda dong waktu itu. Nah, tapi tetap ganteng bapak. Oh iya ganteng banget. Maksa banget. Nah, waktu dulu kan lebih bebas ceritanya, orang lebih merasa memiliki kamu. Pernah nggak sih ada kelakuan fans kamu yang aneh lah atau yang lucu lah yang membuat kamu jadi bagaimana gitu? Yang keinget pernah ada fans datang ke rumah waktu itu. Datang ke rumah kamu? Datang ke rumah. Kok tahu alamatnya? Nggak tahu deh. Oh, tahu-tahu datang gitu. Tahu datang. Oh, terus di rumah cuma ada maling bukan? Bukan kan? Dia ngecek ini, meteran listrik. Oke, lanjut. Dia aku lagi nggak ada di rumah gitu. Jadi cuma ada nyokap doang waktu itu. Terus dia bilang mau ketemu Sigitnya nggak ada, lagi nggak ada di rumah, belum pulang gitu. Ya udah nggak apa-apa, nungguin boleh nggak? Ya karena nyokap gue mungkin nggak enak. Ya udah nggak apa-apa, nunggu.
Terus tiba-tiba dia numpang mandi. Oh gitu. Habis numpang mandi, Numpang mandi. numpang tidur. Endingnya nggak ketemu, sama gue nggak ketemu. Oh, sampai sekarang Jadi, nggak ketemu endingnya. Berapa kali sempat ketemu sih sama orang itu. Gitu. Cuma maksudnya di saat itu yang dia mandi itu, di hari itu nggak ketemu. Oh, gitu. Jadi gue pulang malam, dia udah pulang. Oh gitu. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Numpang mandi di rumah kamu. Oh ya Allah. Ya nggak apa-apa. Dia nggak udah ke ngomong. air. Nggak. Istri kamu, dia nggak ngomong ke istri kamu. Belum berkeluarga. Oh belum berkeluarga. Oh Masih emang sama nungguin orang kamu. tua, iya, sama Oh orang tua. gitu. Jadi di situ numpang mandi, numpang bobok ya sekalian. Bobo sih enggak. Nggak tahu ya, nanti kalau dia duduk terus ketiduran gitu ya. Itu Tapi dari numpang mana bobo. itu? Kayaknya dari Jakarta deh. Oh dari Jakarta. Oh gitu. Dan itu berkali-kali datang ke tempat. Lupa tuh Oh kayak. lupa. Beberapa kali ya? Yang gue inget sih sekali sih. Yang numpang mandi. Kalau yang datang ke tempat kamu nyamperin kamu? Oh, udah beberapa kali. Oh beberapa kali. Setiap show dia ada? Kayaknya enggak ya. Oh. Enggak Kalau tahu. kamu sekarang ini dipertemukan, kamu masih ingat wajahnya? Nah, nggak tahu, udah nggak tahu. Udah lama mirip banget. dia nggak? Elta mana? Nah, mirip dia nggak? Dia jangan-jangan. Oke. Selama kamu bergabung di Bass Jam meraih banyak sekali pencapaian. Nah, dan sampai sekarang kamu masih solid, ya kan, dengan mereka. Yakin nggak sih kalau kamu suatu saat kamu bisa meraih mimpi seperti judul lagu kamu itu, seperti kesuksesan zaman itu? Sekarang sih buat gue dan teman-teman di Basim kayaknya kesuksesan yang kayak dulu lagi tuh udah bukan target sih. Oh oke. Jadi kayak kita lebih berkarya aja gitu. Oh berkarya aja. Syukur-syukur maksudnya kalau dulu kan gimana caranya bikin lagu biar jadi hits gitu. Nah, kalau sekarang nggak ke situ gitu. Oke. Kita berkarya aja, apa yang mau kita bikin. Kita bikin aja. Tapi bukan berarti menyampingkan selera pasar gitu. Nggak update dengan musik sekarang, tetap aja kita lakuin itu. Oh gitu, tetap mengupdate supaya bisa diterima di pangsa sekarang. Kan ya emang pencapaian musisi kan pasti kalau karyanya diterima, lagunya diterima dengan sama khalayak ya. Itu itu adalah sebuah pencapaian. Oke, itu adalah sebuah pencapaian ya. Oh gitu, ya. Nah, tadi kamu bilang yang penting berkarya dan sampai sekarang kamu yakin bisa meraih pasar selera musik sekarang? Kita usahakan sih. Oh, kita selalu berusaha, selalu optimis. Oh, walaupun dengan sekarang dengan banyak sekali proyek. Tapi ngomong-ngomong untuk band sekarang lagi turun ya? Nggak serame dulu. Kalau lihat dari ini, ya mungkin nggak serame dulu, tapi kayaknya sih akan mulai banyak lagi kok band-band anak-anak muda. Oh, sekarang mau mulai ngeband lagi gitu. Gitu. Ya salah satu tadi kayak Perunggu gitu, ada banyak macam-macam lagi. Oh, itu baru ya, band baru ya, Perunggu itu ya. Iya. Oh, kenapa kamu suka banget dengan ya, itu band tadi ada satu yang ada warna yang nggak didapat dari yang lain. Dari band yang lain. Oh, oke. Nah, menurut kamu faktor-faktor apa yang membuat sebuah lagu itu menjadi diterima atau menjadi hits? Wow. Di khalayak? Banyak banget. Keberuntungan pertama. Itu yang paling besar. Oh, itu yang paling besar ya? 90%. 90% keberuntungan. Iya. Oh gitu. Yang lainnya ya kejujuran, kualitas. Jadi kualitas menurutmu hanya 10%? Oh iya, banyak tuh kan lagu yang berkualitasnya kualitasnya tidak seperti yang dianggap orang ya, tapi ternyata laku gitu kan. Oh gitu. Banyak. Oh iya ya. Iya. Atau banyak yang penyanyi yang bagus, tekniknya bagus, tapi malah nggak diterima. Oh, jadi keberuntungan ya 90%. Oh, I see. Sama sekarang sih kalau di zaman sekarang dengan zamannya sosial media, sekarang konteks juga perlu gitu. Maksudnya lagu itu bisa dipakai buat apa gitu. Itu juga penting juga sih. Maksudnya kalau cuma bikin lagu tapi terus ini menurut pribadi ya. Kalau sekarang harus mikirin lagu ini bisa dipakai buat apa ya kalau orang bikin video ya. Oh, gitu. Oke. Oh, ya itu salah satu faktor apa ya istilahnya part of wah ini ngikutin trennya nih gitu ya. Yeah. Oh, oke. Tapi itu 90% sih kayaknya keberuntungan ya. Oh, jalan dari Tuhan. Jalan Tuhan untuk kamu ya.
Ada lagi tambahannya? Nah, Oke. zaman dulu Zaman dulu lagi. dan zaman sekarang. Perbedaannya apa sih untuk sebagai seorang musisi? Kesulitannya, kemudahannya Banyak. banyak. Dari perbedaan, kita ngomong perbedaan ya. Oke. Dari proses kreatif juga kan beda. Kalau dulu kayaknya kita harus ngumpul di studio gitu, mau bikin lagu, mau rekaman gitu kan. Kalau sekarang ya bisa di rumah masing-masing, Di rumah bisa masing-masing. ya nggak tahu, misalnya pakai Digital. online gitu bisa oke. gitu. Atau rekaman di rumah masing-masing, tinggal kirim-kirim data aja, email data. Nih udah diisi drama ya, isi bassnya. Oke, main bassnya di rumah. Di rumah semua gitu ya? Gitu. Oh, udah bisa begitu Udah ya bisa sekarang. gitu. Bahkan mixing mastering juga kita udah nggak perlu ketemu lagi, nggak perlu ngumpul di studio. Tinggal kirim data, kirim preview. Oke, kalau nggak oke revisi. Udah tinggal gitu-gitu aja sih. Iya sih benar. Bahkan sekarang orangnya di Jerman, tapi Bisa, beredarnya iya. di sini, katanya rekaman di sana, Bisa. kirim ke sini Yes, juga udah bisa. bisa ya, lebih mudah berarti ya. Mudah. Jadi enakan zaman dulu atau enakan sekarang? Enakan zaman sama aja sih. Sama aja. Sama. Enggak kan dulu kamu bisa merasakan, wah ini gue ngeband nih, bener-bener ngeband nih, gue proses rekamannya, wah luar biasa nih. Sekarang kan seperti yang kamu bilang tadi, Ya mungkin buat teman-teman musisi yang zaman sekarang yang muda-muda ya sensasinya mudah beda, ya? sensasinya beda gitu. Ya mereka lebih mudah. Menurut mereka ya begini ngeband gitu. Ya kan punya masanya sendiri-sendiri kan. Oh gitu. Jadi untuk kamu lebih enak yang dulu atau yang sekarang? Tetap dipaksa ya. Ya pengen tahu aja pendapatmu. Di satu sisi ada yang ya kadang-kadang kangen juga sama proses-proses kayak gitu ya, harus ngumpul bikin lagu gitu, aransemen lagu gitu. Tapi satu sisi juga kadang-kadang ini lebih mudah nih, lebih cepat gitu, nggak perlu ngatur waktu harus tanggal segini harus ketemu ya di studio apa, nggak perlu begitu kan bisa. Iya, proyek tetap berjalan, lagu tetap jadi gitu. Oh iya benar. Terus misalkan promo zaman dulu kita harus muter ke media-media, Iya, ke TV, ke majalah, radio gitu. Belum lagi keliling kota, Itu gitu kan. seru sebenarnya. Seru ya, kita jadi tahu di kota ini ada radio ini, ini. Kalau sekarang kan tinggal di sosial media, bikin konten apa segala macam, upload sosial media jadi. Ya satu sisi seru keliling kota, keliling kemana-mana, tapi kan juga ngabisin waktu sebenarnya. Gitu. Kita bisa ngerjain yang lain. Nah sekarang lebih gitu, waktunya bisa dipakai buat ngerjain yang lain. I see. Terus orang menikmati lagu juga, kalau dulu kan mereka harus beli CD, harus beli kaset, artinya ada effort, harus nabung dulu, harus pergi ke toko CD, harus punya playernya. Seru gitu, dengerin lagu dari fisik itu seru banget. Gitu. Kita bisa lihat covernya, cover CD-nya. Nah, tapi kalau sekarang kan nggak ada covernya, tinggal buka handphone, dengerin. Iya benar. Lebih cepat sebenarnya gitu. Apa yang kita bikin lebih cepat didengerin sama orang. Tapi rasanya beda loh. Saya masih saya punya koleksi CD lama gitu. Kalau saya pengen lagu ini gitu. Terus saya setel sambil buka covernya. Wah itu ini sensasinya beda ya. Beda. Sekarang kan nggak ada ya. Nggak ada. Sekarang cuma di platform gitu dengerin, atau paling di video klipnya kan gitu. Oh emang beda sensasinya. Beda. Ya itu tergantung orangnya juga sih. Mau nikmatin kayak gimana aja, pilihan aja sih sebenarnya. Nah, untuk menjadi sebuah lagu yang kamu ciptakan, itu harus melewati tahapan proses seperti apa sih? Apalagi kamu kan rame-rame nih, satu grup, terus ingin menciptakan satu buah lagu. Nah, itu prosesnya seperti apa? Tahapan-tahapannya? Macam-macam. Ada yang kita jamming gitu ya. Oh, oke, kita jamming. Studio, jangan. Oh, begini nih. Begini nih gitu. Begini nih, nadanya itu enak tuh gitu. Oh, gitu ya. Rekam gitu kan. Oh, gitu. Ada yang ya masing-masing di rumah udah bikin sendiri gitu di gitar gitu, terus dibawa ke studio gitu kan. Ya macam-macam sih sebenarnya. Sampai udah jadi lagunya, notasinya udah jadi, atau misalkan bisa jadi liriknya dulu. Ada lirik terus dicari notasinya. Itu bisa. Oke. Duitnya gedean mana sih antara solo sama ngeband? Pengen tahu kan, siapa tahu saya jadi musisi juga. Kan gini ya, Cek. Tadi udah dibilangin kalau ngeband kan dibagi-bagi.
dibagi-bagi. Heeh. Tapi kalau solo kan sendiri. Sendiri. Iya. Jadi gedean sendiri ya? Iya. Oh, Tapi kan tanggung jawabnya juga dibagi-bagi kalau ngeband. Oh, Kalau gitu. sendiri kan ditanggung sendiri. oh gitu. Jelek atau bagusnya ditanggung sendiri. Tanggung kan. sendiri ya. Kalau ngeband kan juga dibagi-bagi juga tanggung Oh, I jawabnya. see. Oh, itu konsekuensinya ya. Oke. Sigit, sekarang saya punya pertanyaan. Oke, serius nih kayaknya. Kamu harus menjawabnya dengan spontan. Uhuy. Nggak boleh mikir ya. Band atau solo? Band, Pensi atau tour? tour, Akustik atau full band? full band. Musik 70-an atau 80-an? 80-an. Main film atau nyanyi? Nyanyi, Konser outdoor atau indoor? outdoor, Kolaborasi dengan musisi senior atau junior? junior. Oke, kita bahas satu-satu. Band atau solo? Kayak Tadi bilangnya band. band. Kenapa? Ya pertama kan, Kan karena duitnya emang, lebih gede kalau solo. ya, tapi kan tanggung jawabnya sendiri. Terimanya Tapi juga kalau sendiri solo kan? pun gue ngeband juga. Oke. Jadi maksudnya kalau nyanyi solo tetap pakai band. Oh, oke. Jadi rasanya tetap ngeband. Tetap ngeband, tapi kamu lebih milih band. Iya band, tapi kalau solo ngeband juga. Oh. Jadi tetap band jawabannya band, ya. ya. Oke. Pensi atau tour? Tour. Kenapa? Ya seru kan tadi bisa jalan Pensi kemana-mana. juga seru kan? Mana biasanya kalau pensi kan honornya lebih gede. Emang iya? Nggak tahu. Pengalaman lu gimana? Nggak, kalau tour seru gitu, maksudnya nggak cuma satu tempat Oh, doang. pindah-pindah. Pindah-pindah. Pulangnya Kita bawa bisa- duit banyak ya. Bisa lebih banyak gitu. Oh, karena banyak kota. Tapi kan kalau Biasanya duit mulu ya. iya dong, kan pada dasarnya akan larinya ke Ke situ situ ya? kita berkarya, ya kan? Duit dan pengalamannya juga akan lebih banyak. kalau Iya, oh tour. gitu kalau tour ya. Nah, Oke. Akustik atau full band? full. Nah, sebenarnya gue suka akustik, Oke. suka format akustik. Mm-mm. Makanya untuk yang solo emang lebih ke akustikan gitu. Oh, kalau Walaupun solo kamu akustik. Nggak cuma akustik aja ya. Oke. Maksudnya nuansa akustiknya akan lebih berasa. Tapi kalau di bass jam ya full band. Oh gitu. Ya. Musik 70-an atau 80-an? 80-an tadi ya jawabnya. Tadi kamu bilang kamu suka dengerin Beatles. Tapi soalnya 70-an itu kan nggak semuanya ya, nggak semua tahu gitu, nggak, belum lahir juga. Gitu. Oh, kamu belum lahir Belum, 70-an iya. ya? Kan baru 2012 kemarin. Kenapa tahun 80-an? 80-an itu Tadi kamu bilang Phil Collins ya? Phil Collins. Oh iya, ya, 80-an. Collins, Chicago. Chicago. Iya. Apa ya? Kalau Ada band Indonesia sound-sound siapa sih 80-an? 80-an tuh. Nah, itu kalau gue malah nggak terlalu ngikutin 80-an gitu. Paris Kalau- RM gitu ya. Itu. Indra Dian Lesmana. Pramana Putra, Deddy Dukun gitu ya. Yang semi jazz gitu ya. Iya, Oh, iya, oke. Apa namanya? Karimata Oh, gitu kali oke. ya. Tapi kamu nggak begitu ngikutin ya Nggak terlalu musik ngikutin, Indonesia iya. ya? Karena mungkin waktu itu didengerinnya sama Orang bokap, tua? sama orang tua ya lagu-lagu kayak Lagi itu. Phil Collins lah, Chicago gitu Beatles. Oke. Outdoor atau indoor kalau Outdoor lebih seru. kenapa? Kan panas. Tapi kan ada pemandangan. Euforianya beda Euforianya. ya. Terus kan biasanya kalau outdoor juga bisa manggungnya di mana, pinggir pantai misalkan gitu. Terus Kalau bisa aku, siram gitu ya. air. Emang seru kalau kita di Ancol Seru, gitu kan seru seru, banget ya. Walaupun panas tuh nggak berasa gitu. Selesai hitam Berasa gitu. sih. Berasa sih. Begitu selesai ya kita lihat di kaca, Masya Allah ini gue gitu. Udah kebakar gitu. Dengan musisi senior atau junior kalau kamu berkolaborasi tadi jawabnya Junior kayaknya sih. kenapa? Kan kalau musisi senior kayaknya wow kita naik pangkat gitu, naik kelas gitu. Kalau junior kita bisa pertama mungkin lintas genre. Terus kita bisa belajar juga dari si musisi junior ini. Sekarang tuh oke. gimana sih adaptasinya, gimana sih sekarang? Oke. Gitu. Pasarnya sekarang seperti Pasarnya apa seperti stylenya? Dan kalau ngomongin pendengar kan biasanya pendengar musik itu kan memang yang lebih banyak dengerin musik itu biasanya Anak-anak junior kita ya. muda Oh, gitu. oke, anak-anak. Ya, semakin muda semakin besar tuh pasarnya. Kalau yang senior mah dengerinnya musik-musik tembang kenangan ya.
Jadi kalau kamu musisi senior berkolaborasi dengan junior Iya. akan nambah ilmu banyak. Banyak Gitu. bisa ya itu apa lintas genre, lintas fans, Oh, oke. lintas audiens gitu. Oh, I see. Baik. Udah Senang sekali. tadi? Listnya udah, Udah. tapi kamu belum selesai sama saya. Oke, kita udah banyak ngobrol. Nah, sekarang aku pengen kamu menyampaikan sebuah pesan Heeh. atau sebuah kalimat apalah untuk penonton dari Sobat Mantap ini. Tentang apa nih? Tentang apa aja yang ingin kamu sampaikan tentang kamu bermusik, tentang kamu sebagai ayah, tentang kamu sebagai terserah. Sebagai musisi aja lah Iya, ya, sebagai buat musisi teman-teman aja. yang mungkin lagi mencoba pengen jadi musisi Mhm. gitu. Berkarya terus aja dari hati gitu, jangan ikut-ikut orang lain gitu. Kalau emang mau berkarya aja, bikin lagu yang benar-benar dari hati yang mau kamu bikin. Tapi juga nggak boleh lupain kalau kita harus beradaptasi dengan teknologi, dengan keadaan, dengan lingkungan gitu, dengan perkembangan yang ada sekarang. Itu juga penting. Itu sih. Sama ini mempelajari semua ekosistem di dalam, misalkan jadi musisi berarti kan musik ya, pelajarin tuh semua di industri musik itu seperti apa gitu. Oke. Wow, luar biasa. Boleh dong tepuk tangannya. Ya, Sigit, thank you banget. Sama-sama. Hari ini luar biasa. Ya, kamu hadir di sini Terima dan kasih. ternyata bisa sharing banyak. Aku terima kasih sekali ya, dan Sama. mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi ya. Amin. Nah, sekarang satu pertanyaan yang harus kamu jawab. Sebetulnya kamu ini seorang pemain film, aktor, atau musisi, atau pekerja seni? Atau apa? Semuanya semuanya. Oh, semuanya. Jadi kamu seorang aktor, aktor iya, boleh. terus seorang musisi, Boleh. penyanyi. Boleh. Jadi Boleh semua. boleh semua. Jadi fix, mantap ya. Itu adalah profesi-profesi dari si Sigit Wardana ini. Baik, oke Sobat Mantap. Kita akan jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Salam dari saya Mas Rere dan Sigit Wardana. Gak Kuku. Au au.